Kalau kalian sudah menyimak video sebelumnya mengenai besaran dan satuan, sebenarnya bahasan di video kali ini sudah pernah sedikit disinggung mengenai notasi ilmiah. Seperti di judulnya dan tadi juga sudah dikatakan bahwa bahasan kali ini kita akan membahas mengenai notasi ilmiah. Kenapa kiranya bahasan ini penting? Ini sebenarnya bahasannya lebih matematis ya dibanding fisika. Tapi notasi ilmiah ini sering digunakan di perhitungan-perhitungan di fisika dan akan sangat berguna sekali ketika angka-angka yang kita gunakan di perhitungan itu sangat besar atau sangat kecil. Karena juga sudah dibahas di video sebelumnya, angka-angka yang kita temui di kehidupan sehari-hari kadang angkanya besar sekali atau bahkan sebaliknya angkanya kecil sekali. Angka yang besar itu misalnya massa matahari gitu. Massa matahari itu sekitar segini nih. Ya nggak segini banget sih, tapi kalau dibulatkan kira-kira begini nih. Jadi angka 2 nolnya ada berapa tuh? Coba hitung. Ini nolnya ada 30. Kalau dibentuk seperti ini, ditulisnya seperti ini, maka tentunya kita atau siapapun itu yang membaca, yang melihat angka ini akan kesulitan ini menghitung nolnya saja sudah banyak. Maka ini lebih enak dibuat ke notasi ilmiah seperti ini nih. 2 kali 10 pangkat 30 kilogram. Ini lebih enak kan ya? Ya nggak tahu sih ya, ini lebih enak atau tidak menurut kalian yang menyimak. Cuman ini nanti akan terasa lebih enak kalau sudah terbiasa. Atau misalkan angkanya terlalu kecil, seperti misalnya massa proton itu sekitar segini nih. Nah ini angkanya berapa tuh coba? Ya, angka 1, di depan angka 1 itu ada berapa nol tuh? Nolnya banyak sekali ya. Ya ini nolnya ada 27. Kan akan lebih enak kalau kita tuliskan begini. 1,6 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Penulisan seperti ini disebut dengan penulisan notasi ilmiah. Ada juga yang menyebut dengan bilangan baku. Ya, terserah lah. Cuman prinsip dari yang tadi itu sebenarnya adalah 10 pangkat. Jadi prinsip sederhananya begini. Kalau 10 itu kan 10 pangkat 1. Kalau 100, nah itu kan berarti 10 pangkat 2. Kalau 1000 berarti 10 pangkat 3. Kalau 10.000 berarti 10 pangkat 4. Ya. Nah, 10 pangkatnya itu kan ya gampang-gampangnya kita tinggal lihat aja nolnya ada berapa kan gitu ya. Begitu juga dengan 0,1 itu kan 10 pangkat minus 1. 0,01 itu adalah 10 pangkat minus 2. Betul ya? 0,001 itu adalah 10 pangkat minus 3. Dan begitu seterusnya. Sehingga misalkan nih, saya misalkan nulis 2000 gitu. Nah, maka angka 2000 itu bisa saya tuliskan 2 kali 1000. Bener ya? 2000 itu adalah 2 kali 1000. Itu kan tidak mengubah nilainya. Ya. Nah, 1000-nya ini saya buat 10 pangkat. Ya, nolnya ada 3 kan 1000 ya. Maka 10 pangkat 3. Maka 2000 itu bisa ditulis juga 2 kali 10 pangkat 3. Gitu. Ya, sesederhana itu sih prinsip penulisannya. Contoh lain misalkan 345. 345 ini bisa kita tuliskan 3,45 kali 100. Atau 100-nya itu kita ganti dengan 10 pangkat 2. Betul ya? Nah, maka jadi 3,45 kali 10 pangkat 2. Ini kan tidak mengubah nilai artinya. Loh, kan ini sebenarnya bisa juga ditulisnya adalah 34,5 kali 10 pangkat 1. Itu kan hasilnya 345 juga. Atau misalkan ditulisnya 0,345 kali 10 pangkat 3. Nah, itu kan menghasilkan 345 juga. Ya betul. Tapi cara penulisan notasi ilmiah itu menyisakan satu angka di depan koma gitu. Jadi kalau di generalkan ini A, sekian gitu kali 10 pangkat N. Ya, yang A-nya itu adalah
ya bilangan asli lah. Ini juga akan memudahkan kita mengenali angka. Tadi kalau misalkan dituliskan 3,45 kali 10 pangkat 2, kalau satu angka di depan koma, 10 pangkat 2-nya ini kita langsung ngeh bahwa itu adalah ratus gitu ya, ratusan. Tapi kalau misalkan 34,5 kali 10 pangkat 1, otak kita harus memproses dulu ini 10 pangkat 1 dan ini 34, ini ratusan atau puluhan gitu. Ya, kalau angkanya masih kecil seperti ini sih, itu mungkin tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau nanti angkanya sudah besar, akan lebih memudahkan lah kalau dibentuknya satu angka di depan koma. Di bentuk notasi ilmiah ini juga tentunya berlaku aljabar seperti biasanya gitu. Jadi kalau misalkan ada perkalian, misalkan ya, ini angka yang tadi ya, yang 2 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 3,45 kali 10 pangkat 2. Oh iya, sebelum ke sana deh, jumlah angka di belakang komanya ya. Tadi kan satu angka di depan koma. Nah, berapa banyak angka di belakang komanya? Ya, itu tentunya merujuk ke berapa angka penting di angka tersebut. Nah, aturan angka penting tentunya sudah pernah dibahas di video sebelumnya, yang mungkin nanti link pembahasannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi deh. Oke, balik lagi ke sini nih. Ini tentunya kita kalikan bagian depannya ya, angkanya 2 kali 3,45. 2 dikali 3,45 menghasilkan 6,90 gitu. Nah, lalu kemudian 10-nya, pangkat 10-nya tinggal kita tambahkan saja ya, karena dikalikan kan berarti pangkatnya ditambah gitu. 10 pangkat 3 tambah 2 pangkatnya tuh. Ya, maka jadi 6,90 kali 10 pangkat 5. Oke, dari 10 pangkat 5-nya kita tahu bahwa ini berarti ratus ribu ya. Bagaimana kalau dijumlahkan? Ya, ini juga aljabarnya berlaku seperti biasa. Misalkan saya ambil lagi contoh angka-angka yang tadi nih. 2 kali 10 pangkat 3 ditambah 3,45 kali 10 pangkat 2. Kalau dijumlahkan, ini tentunya 10 pangkatnya ini harus sama. Nah, maka saya mau membuat aja lah 10 pangkatnya menjadi 10 pangkat 2. Maka yang 2 kali 10 pangkat 3 kita harus ubah dulu pangkatnya menjadi 10 pangkat 2. Kalau yang sudah lancar matematisnya sih ini bakal langsung deh, ini hasilnya 20 kali 10 pangkat 2 gitu. Nah, ini bagi yang baru tahap belajar deh ya. Jadi mari kita ubah 2 10 pangkat 3-nya dulu menjadi 10-nya pangkat 2. Supaya 10-nya pangkat 2, oke, maka 3-nya harus dikurangi 1. Nah, maka kita kalikan 2 kali 10 pangkat 3-nya itu dengan 10 pangkat minus 1, biar pangkat 3-nya nanti dikurangi 1. Nah, tapi juga supaya tidak mengubah nilai, kita bagi lagi dengan 10 pangkat minus 1. Nanti 10 pangkat minus 1 dibagi 10 pangkat minus 1 ya 1 artinya ya. Artinya ini tidak merubah nilai. Maka 10 pangkatnya berubah menjadi 10 pangkat 2, dan 2-nya dibagi dengan 10 pangkat minus 1. 2 dibagi 10 pangkat minus 1 itu artinya 2 dibagi 0,1. Itu menghasilkan 20 gitu ya. Nah, maka kita jumlahkan nih, 20 kali 10 pangkat 2 ditambah 3,45 kali 10 pangkat 2. Oke, nah, maka 20-nya kita tambahkan dengan 3,45 menghasilkan 23,45, 10 pangkat 2 ya. Nah, 10 pangkat 2-nya ditulis lagi. Ingat, ini penjumlahan. Kalau penjumlahan, belakangnya masih sama dulu dan kita tulis ulang belakangnya. Nah, biar komanya pindah ke depan, ya kan ini harus dibagi 10 ya. Nah, dibagi 10, tapi juga harus dikali 10 nih. Nah, sehingga 23,45 dibagi 10-nya jadi 2,345, dan 10 yang atas ya, ini dikalikan dengan 10 pangkat 2 jadi 10 pangkat 3. Jadi hasilnya adalah
2,345 kali 10 pangkat 3 gitu. Dikali dan dibagi angka 10 pangkat yang sama itu, ini dalam rangka biar benar secara matematisnya saja ya. Bagi kalian yang sudah lancar, tentunya tahap ini sudah bisa dilewati gitu. Sudah langsung saja 23,45 kali 10 pangkat 2 itu jadi 2,345 kali 10 pangkat 3. Oke, kita coba dengan latihan. Massa matahari adalah 1,99 kali 10 pangkat 30 kg. Dan massa hidrogen ya, matahari itu sebagian besar terbentuk dari hidrogen. Dan massa hidrogen itu, massa satu buah atom hidrogennya adalah 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Pertanyaannya adalah berapa banyak atom hidrogen di matahari gitu. Nah, kita anggap saja bahwa penyusun matahari itu karena sebagian besar adalah hidrogen, ya anggap saja bahwa penyusun matahari itu hidrogen semua, anggap saja begitu ya. Sehingga berapa banyak atom hidrogen, ya berarti kita tinggal membagi massa matahari keseluruhan dibagi dengan massa satu buah atom hidrogen, begitu ya. Nah, sehingga jumlah hidrogen yang ada di matahari adalah 1,99 kali 10 pangkat 30 kg dibagi 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg. Nah, 1,99-nya kita bagi dengan 1,67 menghasilkan 1,19 kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya itu karena dibagi maka dikurangi kan ya. 30 dikurangi min 27. Oke. Nah, maka jadi 1,19 dikali 10 pangkat. Nah, 30 dikurangi minus 27 artinya 30 ditambah 27. Maka hasilnya adalah 1,19 kali 10 pangkat 57 buah atom hidrogen. Ya, itu saja materi di video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga mudah difahami. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.